ada blower yang mengeluarkan udara dari dalam tuh, lihat tuh. Masih sehat ya. Yang punya visioner. Kalau kita berbicara tentang perkebunan teh di Pangalengan, tidak akan lepas dengan namanya Preanger Planters atau juragan teh. Mari kita bahas dulu sejarah tentang tanaman teh. Tanaman penghasil teh atau Camellia sinensis pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1684 berupa biji teh dari Jepang yang dibawa oleh seorang kebangsaan Jerman bernama Andreas Kleyer dan ditanam sebagai tanaman hias di Batavia. Pada abad ke-18 mulai berdiri pabrik-pabrik pengolahan atau pengemasan teh dan didukung oleh VOC. Setelah berakhirnya pemerintahan Inggris di Nusantara, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Kebun Raya Bogor sebagai Kebun Botani 1817. Pada tahun 1826, tanaman teh melengkapi koleksi kebun raya, diikuti pada tahun 1827 di Kebun Percobaan Cisurupan, Garut. Dari sini dicoba penanaman teh dalam skala luas di Wanayasa, Purwakarta, dan lereng Gunung Raung, Banyuwangi. Karena percobaan ini dianggap berhasil, mulailah dibangun perkebunan skala besar yang dipelopori oleh Jacobson, seorang ahli teh pada tahun 1828 di Jawa. Ini terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van den Bosch. Teh pun menjadi salah satu tanaman yang terlibat dalam kultur stelsel atau tanam paksa. Teh kering olahan Jawa tercatat pertama kali diterima di Amsterdam tahun 1835. Setahun berikutnya dilakukan swastanisasi perkebunan teh. Teh jenis Asamika mulai masuk ke Indonesia didatangkan dari Sri Lanka yaitu Ceylon pada tahun 1877 dan ditanam oleh Rudolfo Edward Kekhoven di Kebun Gambung dan Arjasari, Banjaran. Kali ini Jejak Siborik akan mengunjungi sejarah perkebunan teh sedep yang terletak di Pangalengan, di mana perkebunan ini pernah mengalami masa kejayaan antara tahun 1910 sampai 1939 di tangan administrator Albert Berkeley. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Halo teman-teman, ini menarik sekali. Ternyata saat perjalanan menuju perkebunan sedap, pas di Talun Santosa ada beberapa rumah yang masih original dari zaman dulu dan belum direstorasi. Ini namanya biasanya rumah hideng atau villa hitam. Nah, villa hitam itu menariknya ada yang pakai bambu kina dan memang ada pakai kayu yang seperti ini. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan perkebunan kina under naming quinin itu biasanya pinggirnya pakai bambu kina. Kalau ini pakai kayu dan ini masih original. Dulu rumah-rumah perkebunan itu seperti ini ya. Yang di bawah 1910-an atau 1900 ke bawah seperti ini. Jadi masih pakai kayu, hanya pondasi-pondasi seperti itu. Tuh lihat. Keren banget. Tuh.
Nih mirip-mirip Rumah Pengabdi Setan. Kalau Rumah Pengabdi Setan itu memang full dari bambu kina. Memang waktu itu Kertamanah memang produsen kina terbesar setelah Cinyiruan. Nah teman-teman, di samping rumah ini ya, di rumah hitam ini di pinggirnya ada amplasemen atau bedeng karyawan perkebunan. Nah kalau sudah seperti ini biasanya rumah-rumah ini adalah rumah kepala bagian atau kepala abdeling. Kalau dekat dengan amplasemen, dan biasanya ada beberapa rumah yang dekat amplasemen dan rumah yang dekat dengan pabrik teh. Kalau untuk rumah yang dekat pabrik teh itu adalah rumah kepala pengolahan ya. Nah ini biasanya kalau dulu belum ada abdeling, biasanya mandor besar. Teman-teman, sebelum saya menelusuri sejarah perkebunan sedap, saya mau napak tilas dulu di Terminal Neglawangi, di mana ini dulunya adalah trayek sedap Pangalengan menuju Bungbulang, Garut. Waktu itu saya masih usia 6 tahun. Saya diajak keluarga untuk mengunjungi saudara saya di Bungbulang, Garut. Nah, pertanyaan apakah trayeknya masih ada atau tidak? Yuk kita ikutin. Jadi teman-teman, dulu saya waktu kecil itu memang naik L300 di sini dari Pangalengan ke sini. Kemudian berangkatnya tuh inget masih jam 6. Waktu dulu jam 6. Jam 6 terus perjalanan nanti istirahat di Arjuna. Dan di Arjuna itu sampai ke mana Pak ya? Sampai Panawa gitu. Stamplat. Itu hutan belantara. Wah, hutan belantara anu eta teh geuning Pak, si akarna teh ngagalantung. Tah ayeuna masih aya keneh teh. Panjang gitu. Nya nu panjang aya keneh. Mantap kieu nya, mantap untuk kieu bungkul gitu. Oh. Ada tos untuk lega begitu. Tos lega ayeuna mah. Ngan pedah untuk kieu bungkul pan leuweung. Oh, aya kapungkur mah memang jalan teh batuna teh bararaga gitu. Ya, ayeuna oge kitu keneh. Masih keneh. Masih keneh. Ya sudah sekali-sekali gitu tak pemerintah. Nah ini pengalaman yang paling berharga ya waktu kecil naik L300 itu, wah jarang gitu sampai si angkutan sampai ke atas gitu ya, nu balanja di Pangalengan. Ini teman-teman adalah villa yang cukup terkenal waktu kolonial Belanda yang kita sebut sekarang adalah Villa Neglawangi. Nah tentunya dulu keberadaannya karena dekat amplasemen seperti ini, ada kemungkinan dua kemungkinan antara rumah administratur atau rumah kepala afdeling ya. Kalau dilihat dari tekstur bangunannya, ini adalah bangunan lama dan belum pernah direnovasi. Kalau klasik Eropa waktu dulu biasanya ininya udah pakai batu bata. Itu tahun 1930-an. Nah ini jauh lebih lama lagi kalau bangunannya seperti ini. Masih pakai kayu dan ini seperti biasa ada teras ya. Ini terasnya. Teras biasanya menghadap ke gunung. Dan di sini gunungnya nggak kelihatan teman-teman. Biasanya teras ini akan menghadap ke gunung. Nah itu ada gunung Papandayan. Oh ternyata ngelihatnya ke gunung sana dan melihat amplasemen atau rumah bedeng para karyawan. Ini udah dipastikan ini adalah rumah afdeling ya, rumah kepala afdeling. Perkebunan sedap merupakan pemekaran dari perkebunan uji coba di Perkebunan Malabar pada tahun 1898.
Setelah Malabar sukses di tangan Kerkhoven dan Boska, maka Sedep menjadi bagian dari perluasan perkebunan mereka. Area yang diperluas selain Sedep yaitu Talun Santosa, Neglawangi, dan Arjuna. Kejayaan perkebunan teh, terutama di Sedep, masih bisa dirasakan melalui produk andalannya yaitu teh hitam atau ortodok. Produk Sedep menjadi komoditas ekspor yang paling dinanti oleh bangsa Eropa dan Amerika karena cita rasanya yang khas. Maka dari itu, orang lokal selalu menyebutnya sedep atau seneng. Pada saat Sedep di tangan Albert Bertling, Sedep menjadi perkebunan sentral untuk kualitas teh perkebunan lain. Maka tidak heran kita akan menemukan artefak-artefak yang masih berdiri megah sampai sekarang. Artefak tersebut bisa dirasakan melalui rumah administratur, pabrik pengolahan, rumah afdeling, dan PLTA sebagai sumber listrik, pabrik, dan bedeng. Menurut jejak Siborik, perkebunan ini salah satu perkebunan yang masih komplit dengan mempertahankan gaya arsitektur dan suasana pada saat zaman Hindia Belanda. Teman-teman, dengan berdirinya sebuah perkebunan, pasti di wilayahnya ada sebuah pembangkit listrik tenaga air. Nah, Belanda itu selalu menyuplai listriknya, yaitu lewat turbin dan generator yang digerakkan oleh alam. Salah satunya adalah air. Nah, di Sedep ini kebutuhan listrik tahun 1920-an itu dihasilkan dari PLTA Papandayan ini. Nah, ini PLTA-nya ada di bawah. Kayaknya yang itu. Yuk kita lihat PLTA-nya. Nah, ini ada tanggal dan tahun pembuatannya. Halo teman-teman, sekarang saya lagi ada di PLTA Papandayan, Pak ya? Iya. Dan bersama Pak Dedi selaku pengelola PLTA ini yang tahu dari mulai aliran air sampai pengoperasian turbin dan generator. Kayaknya nyaman nggak Pak kira-kira di sini? Ya lumayan nyaman lah untuk sementara ya. Untuk sementara. Oke, kita mulai Panas sih. dari tulisan yang ada di belakang. Levensgevaarhugenspanning, artinya Ini berbahaya bagi kehidupan. berbahaya. Bagi kehidupan. Tegangan tinggi. Lipen itu asal kata dari life, hidup ya. Lipen itu berbahaya. Berbahaya. Hugs itu tinggi. Tinggi tuh. Paning itu tegangan. Jadi awas berbahaya bagi kehidupan. Nah, Oke. ini arti dalam misalkan bahasa Indonesia ya. Nah, Nah ini mungkin bahasa Sanskerta Sanskerta, atau selebihnya saya kurang tahu. ya ini. Nah, gitu. Kalau bahasa Belanda bisa dimengerti, tapi Ya, kalau bahasa lokal sama kayak saya. Agak susah untuk menerangkan bahasa apa. Ini Pak Dedi ya. Mungkin saya di sini Pak ya. Pak Dedi, sudah berapa lama Pak Dedi mengelola PLTA ini? Kalau saya bekerja mulai dari tahun 2002 ya. 2002. Ya, 2002. Mulai kerja saya 2002. Sampai sekarang 2023 berarti 21 tahun ya. Nah, PLTA ini masih menggunakan mesin yang sama nggak Pak? Sejak kolonial Belanda? Sejak kolonial Belanda kiranya masih menggunakan mesin lama. Masih? Mesin lama, cuman untuk kebutuhan seperti ada gangguan terkecil ya. Ya mungkin barang sekarang aja gitu. Oh, Soalnya restorasi restorasi kecil. ya.
Tapi Karena turbin dan generator masih yang menggunakan lama. sama. Alhamdulillah Itu ada lah. kendala nggak untuk memperbaikinya? Kalau misalkan untuk spare part ya, kalau untuk spare part tuh mungkin kalau nyari yang dulu nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Cuman misalkan ya bisa diperbaiki segimana. sih Pak PLTA ini. Nah untuk aliran air ya dari hutan ya, ya lumayan jauh juga. Cuman dari hutan itu di sekitar sesudah hutan ya, kan di situ ada bendungan, dam. Kalau dulu sih emang masih aktif, gitu kan. Cuman kesini Debit air berkurang. debit airnya berkurang. Juga sekarang langsung perairannya dari hutan langsung gitu. Oh dari hutan langsung. Hutan langsung. Kalau dulu ditampung dulu. Kalau dulu masih ditampung ya, kalau di dam. Gitu. Cuman sekarang debit airnya udah berkurang. Kalau debit air berkurang berpengaruh terhadap tegangan nggak Pak? Pengaruh besar banget. Pengaruh besar. Nah, ini yang debit air waktu dulu masih bagus, itu menghasilkan berapa daya Pak? Masalahnya di air gitu. Di air aja, Di air aja. untuk membedakan tegangan ya. Ketika ini kan sintrik kayak di motor tuh kayak gas gitu ya. Ketika dinaikin kita beban, debit air kurang, otomatis airnya nggak mencukupi, ini nggak bakalan bisa jalan. Nah dengan beban sedikit, nah kita bisa sampai misalkan mengelolanya terus gitu, dengan beban sedikit, tapi ya mungkinlah menghasilkan ya segitu gitu, diperkirakan gitulah. Ini strumnya untuk mengaliri itu ya, pengolahan pucuk teh, cuma buat pengolahan aja ya. Pabrik Pengolahan. Dengan kapasitas ya di bawah nilai rata-rata lah gitu. Nilai rata. Oke Pak Dedi, Ya. makasih banyak. Ya, Sehat sama-sama. selalu dan Sama. Itulah sedikit bincang-bincang bersama Pak Dedi sebagai pengelola PLTA. PLTA Papandayan atau PLTA Neglawangi didirikan tahun 1924. PLTA ini dibangun untuk kebutuhan listrik pabrik dan rumah karyawan perkebunan. Ada 2 PLTA di perkebunan Sedep, yaitu PLTA Papandayan atau Neglawangi dan PLTA Sedep sendiri. PLTA Sedep sudah tidak dioperasikan lagi dikarenakan tertimbun tanah akibat longsor. Mesin di sini masih menggunakan mesin yang lama sejak pembangunannya. Penelusuran terakhir saya di perkebunan Sedep yaitu rumah administrator, di mana rumah ini pernah disinggahi oleh orang Belanda yang membangun perkebunan ini, yaitu Adolf Bertling pada tahun 1907 sampai 1939. Rumah ini didesain langsung oleh arsitek kenamaan Belanda yaitu Gemelik Meiling. Halo teman-teman, sekarang saya lagi ada di rumah administrator perkebunan Sedep. Disinilah jejak dari kolonial Belanda menempati rumah dinasnya yang kita kenal dengan rumah administrator. Gimana bentuk arsitekturnya? Yuk kita lihat. Ini langsung ke kamar mandi. Ini kayaknya dijadikan mes juga ya. Jadi memang ada beberapa rumah administrator yang dijadikan khusus untuk
penerimaan tamu. Teman-teman, berhubung kepala administraturnya atau manajernya lagi pulang ke Bogor, jadi saya ditemani sama Pak Agus dan Pak Dadan. Ini dari wilayah Pak ya? Ini dari wilayah, dan Pak Dadan sebagai sinder teknik. Ya, sinder teknik. Sinder teknik. Mungkin belum tahu teman-teman sinder teknik itu apa? Yaitu yang mengapalai apa Pak? Sinder teknik yang mengkolek kondisi mesin ya, Kondisi mesin. pabrik, mesin Ya. pabrik, kendaraan. Kendaraan. Ya. Oh, yang Kategorinya terpapang di atas itu. di atas kahal ya? Kahal ya. Ini adalah tungku perapian. Tungku perapian. Jadi memang ciri khas dari bangunan Belanda adalah tungku perapian ini. Nah, ada yang bilang kok di daerah tropis kok ada tungku perapian. Beda antara rumah dinas kereta api dengan perkebunan teh. Perkebunan teh itu minimal harus 1.200. Jadi udaranya lumayan dingin. Jadi untuk menghilangkan rasa dingin ya dibangunlah tungku perapian ini. Nah, mana Pak? Coba Pak. Itu Pak. Nah, tertulis ada plakat. Ya. Dan paling muda kayaknya. Nah. Teman-teman, ini dulunya mempunyai 2 lantai ya. 2 lantai, ya lantai pertama dan lantai kedua. Ini administrator punya anak-anak, biasanya kamarnya ada di atas. Nah, ada kemungkinan tangga ada di antara kamar mandi tengah dan ruang makan biasanya. Ada kemungkinan di sini Pak ya. Ada kemungkinan tangga di sini yang menuju ke atas. Karena kalau dilihat dari gambar zaman dulu, rumah administratur Sedep ini punya 2 lantai. Punya 2 lantai. Dan ini ada kemungkinan adalah ruang masuknya di sini nih, ruang masuknya di sini. Yang langsung menuju ke ruang tamu atau ruang keluarga yang tadi di sini. Nah, ini tetap adalah ruang makan, ini tetap ruang makan. Dan bangunan ini nggak ada dulu. Kayaknya nah ini nih, nah ini bangunan ini nggak ada dulu. Hanya ada ini aja. Jadi bangunan ini adalah halaman dulunya. Yang dipakai tehal-tehalnya masih tehal yang lama. Lahir asli, lahir di Purbasari, di Wanasuka. Oh, di Wanasuka. Wanasuka, Oh. Purbasari. Asli. Berarti Bapak oge kelahiran perkebunan juga. Bukan, sepuh, Kakek. mohon ti bapak, mama, kakek, nenek. Nah, terus ini kali-kali. mau nanya nih Pak Gus. Pung, kan dulu ada goha katanya ya, Guha di yang arah ke Pasir Gunung. Oh, mohon, ada. Itu tuh tembusnya kemana Pak gua itu? Aduh, wallahualam tuh ya. Walau Cuma banyak beberapa cerita Ya, cerita ya. dari masyarakat bahwa itu tembus ke daerah Saringan itu yang ke Saringan. belakang itu. Pasir Unggul. jadi ada kemungkinan dulu bekas irigasi. Betul. Ada beberapa informasi dari seputaran dulu gitu. Itu tembusnya katanya ke sana, ke daerah Oh. Saringan gitu. Saringan. Pasir Unggul. Wallahualam sih. Ya. Tapi ada kemungkinan bener itu bekas irigasi Pak. Karena nggak mungkin untuk pertahanan ini di daerah perkebunan, karena perkebunan dulu itu memang terjaga rapi, tidak bisa orang masuk dari luar. Ya. Oke. Nah, PLTA-nya di Wanasuka ada nggak? Di Wanasuka dulu tuh kalau nggak salah ada. Ada ya? Ada. Bekas bangunannya ada. Masih ada. Maksudnya dulu almarhum pun bapak Ya.
pertama kerja itu di bidang teknik di PLTA. Oh, di PLTA. Berarti ada di mana Ceritanya seperti itu ya. Daerah dinya mah apa? Jadi orang Cibuntu. Iya, yang Wakan Tarogong Cibuntu tetangga. Oh, Tetanggaan Pak. ya sok atuh. Iya, lain sih ya. Wargi geuningannya. Baik, ini ada beberapa perubahan pada saat pembangunan awal tahun 1930-an ya. Nah, ini dulunya punya 2 lantai dan itu terpisah. Jadi rumah administraturnya di sini. Ini ada kemungkinan adalah untuk keluarganya dari administratur. Tapi kalau untuk itu khusus untuk kerja. Kemudian ada 2 lantai menjulang ke atas. Sekarang lantai 2-nya sudah tidak ada. Nah, yang paling khas yang masih ada dari dulu adalah halaman depan plus pintu depan ya, yang untuk menerima tamu. Kemudian ini juga masih bangunan yang lama juga ini. Nih lihat teman-teman, aduh indah banget ya. Kalau hidup di pedesaan atau di perkebunan tuh aduh keren. Nah, ini yang mengandung kosmik timur dan barat. Jadi bagian belakang ini pasti disinari oleh matahari pada saat terbenam masuk ke sini. Kemudian nanti pagi dari arah timur pada saat mentari muncul. Nah, ini cerobong asap. Jadi memang rumah administratur Sedep itu banyak tungku perapiannya. Ini ada 1, 2, tadi di depan 1 lagi. Itu tinggi-tinggi biasanya. Dan ini masih yang lama juga teman-teman. Nah ini masih lama juga nih. Buletan ini. Khas dari bangunan Eropa. Nah, dulu ini bukan garasi ya, ini langsung. Nah, garasinya ada di sini, teman-teman. Garasinya ada di sini. Nih, dulu bukan kendaraan yang sekarang ya, mobil. Dulu adalah pedati dan kereta kuda. Nah, itu ada toren air. Itu ada kemungkinan toren air, kalau enggak toren solar. Tapi nggak mungkin sih toren solar ada di sini. Kalau ada berarti ada pabrik dulunya di sini nih. Yuk kita lihat torennya. Kalau memang itu adalah toren solar berarti ada pabrik dulu di sini. Karena toren solar itu nggak jauh dari pabrik dan nggak jauh dari pembangkit listrik tenaga diesel. Ini kalau dilihat adalah toren air, bukan toren solar. Ini kelihatan nih, ini saringannya. Kelihatan nggak ya? Nah ini air ditampung di sini, nanti dialirkan ke amplasmen atau ke rumah bedeng. Keren banget. Itu Gunung Wayang, Bedil. Windu, Wayang, Bedil. Itu sebelah itu Pangalengan, Cibolak. Teman-teman, rumah administratur Sedep ini terkenal dengan sebutan rumah biliar. Jadi memang para tamu ataupun para pejabat tinggi di perkebunan Sedep itu menghabiskan waktunya untuk hiburan, yaitu di sini teman-teman. Ini adalah rumah biliar ya. Nah, pertanyaannya apakah biliarnya masih ada atau tidak? Ini tempat para menir, terutama pejabat tinggi perkebunan Sedep menghabiskan waktu di sini. Itu sambil rokoknya rokok cerutu, kemudian minum bir biasanya. Dan ini pintunya masih pintu yang lama. Tuh lihat. Nih, cuman ini udah diganti ya. Ini udah diganti. Ini udah jadi gudang ya. Siapa yang tidak mengenal sejarah, maka dia tidak akan mengenal jati dirinya. Ibarat pohon tanpa akar. Berkali-kali saya selalu bilang bahwa betapa suburnya tanah kita. Banyak negara-negara lain, terutama Eropa, berkoloni dan membangun peradaban di sini.
Terbukti lewat channel saya, banyak peninggalan-peninggalan bangsa Eropa nan jauh di sana mencari keuntungan di sini. Bukan berarti jejak Siborek membangkitkan kolonialisme, tetapi kita belajar dari masa lalu untuk membangkitkan peradaban di tanah kita sendiri. Rakyat Indonesia layak untuk sejahtera, tidak lagi ada kemiskinan dengan tanah yang subur seperti ini. Jejak Siborek melaporkan dari perkebunan Sedep, Pangalengan. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach.